Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Boleh sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya juga mau menyapa saudara-saudara kita yang di rumah. Shalom Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, percayalah Tuhan hadir di sana. Baik, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk segala yang sudah dibuat Allah buat kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang. Kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Juga kami nanti mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami yang sudah mulai letih, pulihkan kami Tuhan. Berikan kami semangat yang baru Tuhan, supaya kami bisa menyongsong hari esok dengan lebih baik lagi Tuhan. Beracaralah dalam ibadah ini, dari pertengahan hingga akhir. Dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah atas kami. Thank you Lord Jesus. Katakan katakan langsung. Terima kasih, Yesus. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Yesus, terima kasih. Buat kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hati kami limpah dengan syukur. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan.
Karena semua kebaikan, anugerah-Mu tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata. Kau baik. Haleluya Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan dengan sukses. Mulutku penuh dengan pujian. Angkat dua tangan kepada lambaikan tangan kepada Tuhan. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menyembah-Mu, tapi kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Puji Tuhan, haleluya. Allah kita sudah bangkit, amin. Karena Allah kita bangkit, Allah menjadi pemenang dan kita pun menjadi umat yang pemenang. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Adakah di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah
Oleh darah anak domba kita diselamatkan. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Sekarang beriman, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Kita dihantarkan oleh selamat yuk. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang beriman, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurang. Karena apa? Karena menjaga kita. Oleh siapa? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi Bapak buat Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Udah bisa siap lagi. Haleluya. Dahsyat, kita semua dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan hambanya yang bertugas untuk maju ke depan. Ada di bawah itu. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada yang perlu kami layani? Kalau tidak ada, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih, buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh hadir Tuhan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan itu bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi itu karena kemurahan-Mu Tuhan buat kami ya Bapa. Tuhan terima kasih buat berkat, buat kesehatan yang Tuhan beri buat hidup kami ya Bapa. Biar kami boleh terus Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan yang kami naikkan Bapa. Biar pujian kami, penyembahan kami Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Memberikan persembahan terbaik kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk perluasan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap kami Tuhan, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan, dengan berkat daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Bapa, biar kami boleh lebih lagi Tuhan melayani Engkau dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Tuhan, pakai
Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Kau pakai hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan Tuhan itu keluar dari mulut Kau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu atas hidup kami Bapa. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita sama-sama mau saksikan GBI Bethlehem Flash News sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 4 Desember 2022. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Tari. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Ibadah Natal sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 1.30 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Edwin. Mari adik-adik semua kita bersukacita bersama di dalam Tuhan. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Green Boys yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Dan perayaan Natal WBI akan diadakan pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 18 malam. Mari bersukacita bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore.
Shalom para pelayan Tuhan. Hari Kamis 1 Desember 2022 pukul 19.30 malam ada ibadah doa pelayan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Dan doa syafaat oleh penata layan jam 11 siang. Dengan pokok doa sebagai berikut. Mari bertumbuh bersama, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info ponsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah ponsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ponsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan di GRI Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin, puji Tuhan. Pengumuman yang terakhir, saudara bukanlah orang asing di tempat ini. Saudara adalah sahabat baru bagi kami. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Jangan malu, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bergabung di tempat ini. Jikalau belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh ibadah di tempat ini. Kami punya ibadah dari pukul 7, pukul 9, pukul 11, dan pukul 5 sore. Mari kita sama-sama bertumbuh di tempat ini dan kita muliakan nama Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau siapkan hati. Bapa, Kau sungguh baik, teramat baik, dan bagi kami Engkau adalah segalanya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas jiwa baru yang hari ini boleh bergabung dengan kami Tuhan. Apapun pergumulannya, Kau berkati Tuhan, Kau campur tangan, Kau berkati keluarganya, usahanya, apapun yang dikerjakan, buatlah berhasil. Dan bolehlah beliau ikut beribadah bersama-sama dengan kami tempat ini, dan sama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Berkati setiap telinga, berkati setiap hati yang mendengar. Biarlah firman-Mu yang ditabur di tempat ini dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah manis bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Ibu Evangelis Alfani Mahadewi Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi lidah bibir hambanya supaya apa yang disampaikan benar-benar adalah isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah semua itu kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku
Engkau beri yang kupinta Tuhan. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Yes Tuhan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Amin Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau beri yang kami minta Tuhan. Kau beri yang ku minta Haleluya Yesus. aku mencari, ku mendapat. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Ketuk pintumu Ya Tuhan. kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Takkan kau biarkan Kami percaya Tuhan. Kami tidak akan pernah melangkah sendirian. Kau selalu ada Bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau beri yang kami minta saat ini Tuhan. yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Bagiku Kau selalu ada Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada. Engkau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak akan pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan. Saat kami mencari, kami mendapatkan. Kami percaya dengan iman kami. Ketika kami mengetuk pintu, Engkau akan membukakan. Tuhan, kami percaya dengan iman kami. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami sendirian. Karena kami tahu Engkau akan selalu ada bersama dengan kami. Seperti janji-Mu Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Ini setiap kami Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami Tuhan, siang hari ini kami mau fokus hanya kepada-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami akan pulang bawa kemenangan yang daripada Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Bapa, kami sudah memuliakan-Mu.
Biarlah pujian kami siang hari ini menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau bekerja, Engkau beracara, hingga firman Tuhan siang hari ini tidak sia-sia, tapi boleh menjadi rema, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Mengurapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu, hingga apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Oke, shalom. Belum semuanya shalom. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Semuanya luar biasa? Amin. Amin. Saya juga menyapa yang ada di rumah. Shalom. Selamat beribadah. Siang hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Ini minggu terakhir di bulan November. Masih dengan tema yang sama. Tema kita, slide-nya boleh, Vin? Gereja yang berdampak. Dari awal bulan November kita sudah dengar tema ini, gereja yang berdampak. Nah, kalau saya ikutin ibadah di tempat ini, itu selalu berbicara tentang dampaknya. Gereja yang berdampak itu, kalau minggu lalu saya dengar dari Ibu Gembala kita, harus berbuah. Nah, sekarang gereja yang berdampak. Kemarin juga sudah dijelaskan gereja dalam bahasa Yunani. Ini kita nggak akan belajar bahasa Yunani Ibrani, tapi saya mau jelaskan sedikit saja. Gereja dalam bahasa Yunani itu eklesia, yang mempunyai arti orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi milik Tuhan. Kemarin Ibu Gembala juga sudah bilang gereja itu dari bahasa Yunani eklesia. Nah, gereja masih dalam bahasa Yunani ternyata nggak cuman hanya eklesia dalam ayat ini, tapi ada kata kuriakon yang artinya milik Tuhan. Gereja dalam ayat nanti kita mau baca, kita mau lihat dulu deh ayatnya, Matius 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Matius 16, di slide saya ada, Vin. Matius 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kita mau baca bersama-sama. 3, 2, 1. Engkau apa yang kau ikat di dunia ini akan, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kata jemaat di sini menunjuk pada kata kuriakon tadi yang mempunyai arti gereja. Nah, di sini menunjuk akan dua hal. Yang pertama adalah menunjuk kepada orang percaya secara pribadi. Makanya gereja itu tidak hanya gedung bangunan ini, tapi kita ini juga gereja. Siapa gereja? Siapa gereja? Saya. Kita. Kita ini gereja. Yang kedua menunjuk kepada tempat yang dikhususkan untuk peribadatan. Ini tempat untuk peribadatan. Peribadatan itu worship, untuk menyembah Tuhan. Gereja ada dua arti, yaitu tentang kita, menunjuk kepada kita, dan juga menunjuk kepada gedung itu sendiri. Kalau kata eklesia tadi artinya gereja, ternyata jemaat di sini juga dari kata eklesia, berarti gereja itu sama dengan jemaat. Gereja itu kita, gereja itu jemaat. Gereja saat ini yang saya mau bawa dalam sharing kita saat ini bukan gedungnya, tapi lebih ke kitanya, sayanya. Nah, gereja yang berdampak. Gereja atau komunitas Kristen seringkali dikritik karena tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Sekitar kita. Ini di jalan ini tuh banyak gereja ya, Bapak Ibu kalau perhatikan. Di seberang ada, sebelah sana ada, banyak. Kayaknya ada 4 kalau nggak salah di sini.
Nah, kita menjadi dampak atau enggak nih buat sekeliling kanan kiri kita? Atau kita hanya ya udah hari Minggu datang beribadah selesai pulang udah. Bahkan mau parkir aja nyerobot-nyerobot. Nggak mau antri, nggak mau gantian. Ada orang mau lewat, ih aku dulu lah yang parkir. Nggak mau berbagi. Nah, dampaknya itu kita mau belajar untuk sekitar kita dulu. Berdampak itu apa sih sebenarnya? Berdampak itu apa? Membawa pengaruh. Berdampak itu mempunyai pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat. Nah, sekarang dampak kita mau apa? Negatif atau positif? Positif. Bener, positif, Bu. Dampak kita mau negatif atau positif? Kita mau baca bersama 3, 2, 1. Gereja Gereja yang kehidupan rohaninya dibangun oleh pengajaran firman Tuhan pasti akan berdampak bagi orang dan lingkungan sekitarnya. Itu pasti. Kalau hidup kita, kerohanian kita dibangun oleh pengajaran firman Tuhan, pasti kita akan berdampak. Gereja gedung ini, komunitas ini sudah menyediakan banyak sekali untuk kita bisa selalu mendengarkan firman Tuhan. Banyak, salah satunya ada komsel. Kalau Bapak Ibu belum ikut komsel, ada komsel, ada untuk tim yang melayani, itu kan selalu ada firmannya ya Pak. Nggak cuman kita beribadah aja, nyanyi udah pulang selesai. Selalu ada firman yang dibawakan, selalu ada firman yang kita dengar. Nah, gereja yang kehidupan rohaninya dibangun oleh pengajaran firman Tuhan pasti akan berdampak bagi orang lingkungan sekitarnya. Karena kita tahu, kekristenan itu ajarannya cuma satu, yaitu kasih. Cuma satu, kasih. Kenapa? Kasih itu udah melingkupi semua. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Banyak. Itu udah mencakup semuanya. Ajarannya cuma satu kekristenan, yaitu kasih. Gereja yang kehidupan rohaninya dibangun oleh pengajaran firman Tuhan pasti akan berdampak, memperlihatkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Coba senggol dulu kanan kirinya, bilang, ayo tunjukin kasihmu. Bilang lagi, jangan diam-diam aja. Amin. Mau menunjukkan kasih kita? Bagaimana sih cara menjadi gereja yang berdampak? Kalau minggu-minggu lalu, selama 1 bulan ini kan kita sudah dengar tentang dampak gereja yang berdampak itu dampaknya. Dampaknya apa ya? Gereja itu harus berbuah akibatnya. Karena dampak tadi kan pengaruh yang membuat akibat. Nah, kita selalu dengar tentang akibatnya, tapi siang hari ini kita mau lihat bagaimana cara menjadi gereja yang berdampak. Matius 16 ayat 18 kita mau baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan aku pun berkata kepadamu, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Bapak Ibu tahu batu karang? Gak ada yang tahu? Kirain gak ada yang tahu, Pak. Ada yang pernah lihat batu karang? Batu karang itu kayak apa, Bu? Hah? Keras kalau dipegang. Bisa dibentuk gak kalau kita pegang? Kenapa gak bisa dibentuk? Bisa dihancurkan? Susah. Pernah menghancurkan batu karang, Pak? Kok tahu? Dipukul pakai palu gak bisa ya, Bu? Batu karang itu keras. Ini kata Tuhan Yesus kepada Petrus.
Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Makanya Petrus itu juga mempunyai arti batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Batu karang adalah gambaran tentang batu yang amat sangat keras dan kuat. Di laut batu karang tidak tergoyahkan, diterjang ombak batu karang tetap tenang. Bahkan kapal sebesar apapun yang dibuat oleh manusia pasti akan hancur kalau kena batu karang. Padahal kalau kita sering dengar kalau berbicara tentang hati yang keras itu pasti bisa luluh. Sama seperti batu, kalau ditetesin air bisa hancur. Ini batu ditetesin air bisa hancur, Pak. Nah, sekarang kita berbicara tentang batu karang. Batu karang hidupnya di air. Siapa yang bisa hancurin batu karang? Perlu kekuatan yang ekstra buat menghancurkan batu karang. Batu karang tuh bukan batu biasa, Bu. Mungkin kalau batu yang di luar-luar itu kita tetesin air terus gak berhenti-berhenti mungkin bisa pecah. Tapi batu karang beda. Artinya batu karang adalah simbolisme dari sebuah kekuatan yang mampu bertahan dari gempuran ombak. Ombak adalah gambaran kekuatan alam yang merusak dan menghancurkan apa yang diterjangnya. Ombak merupakan gambaran kekuatan yang mampu membawa perubahan yang bermakna negatif. Ombak itu gambaran kekuatan yang negatif. Saya boleh tanya Bapak Ibu, ada yang nggak punya pergumulan? Ada yang hidupnya baik-baik aja? Nggak ada yang angkat tangan? Hidupnya lagi nggak baik-baik aja nih? Yang punya pergumulan? Terus yang nggak angkat tangan kalau kata Om James, ini apa? Ditanya ada pergumulan, nggak angkat tangan. Ditanya nggak ada pergumulan, nggak angkat tangan lagi. Semua punya persoalan? Lagi diterjang ombak. Ombaknya kecil apa besar? Ada yang besar, ada yang kecil. Ombaknya kecil apa besar? Sekarang sekali lagi saya tanya, yang ombaknya besar, yuk angkat tangannya. Malu. Yang ombaknya kecil, malu lagi. Yang hidupnya flat-flat aja, angkat tangan. Nggak ada. Ini terus gimana? Setiap kita punya pergumulan. Setiap kita punya persoalan. Karena kita masih hidup. Ada ombak yang sering menghampiri kita, betul? Ada ombak yang tahu-tahu datang, Pak. Kita lagi tenang-tenang, tahu-tahu ada ombak. Yang lebih serem lagi tenang-tenang, ombaknya gede. Bapak Ibu pernah nggak ke laut, lagi jalan di air terus kena ombak? Nggak pernah lagi. Besok laut kita rame-rame, Pak. Pernah nggak ke laut, jalan ke air terus kena ombak? Gimana rasanya, Pak? Hah? Pas kena ombak mau jatuh nggak? Mau jatuh, betul. Hah? Mau jatuh kan? Kita rasanya lagi jalan, kalau airnya cuma segini, ombaknya gede, pasti kedorong. Betul nggak? Atau kita biasa aja kena ombak, tetap jalan biasa aja? Hah? Biasanya kita akan jatuh. Saat ini hidup kita banyak terjangan-terjangan ombak yang negatif itu. Contohnya apa? Berita-berita hoax. Berita-berita yang nggak benar. Ada yang takut tentang 2023 nanti? Ini Bumil tegas banget. Enggak. Tapi yang lain nggak ada yang jawab, Kak. Takut. Jalanin aja. Bapak Ibu yakin nggak kalau 2023 nanti kita akan baik-baik aja? Amin. Justru 2023 nanti kita akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Katakan dengan imanmu,
keluar dari mulutmu sampai telingamu dengar, Tuhan, 2023 nanti kehidupanku akan menjadi lebih baik, aku akan semakin diberkati. Amin. Ada ratusan informasi yang mudah kita baca, kita dengar, dan kita lihat setiap harinya. Di antaranya informasi yang menyajikan hal-hal yang buruk dan menakutkan. Yang nggak punya HP boleh angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Semuanya punya HP? Punya handphone? Itu yang dilihat apa, Pak? TikTok. Kenceng banget loh, TikTok kan. Instagram. Ya kok? Instagram. Terus apa lagi? Facebook. Sampai teriak loh, Facebook. Apa lagi? YouTube. Iya. Iya, YouTube. Semuanya itu kalau kita lihat banyak hal buruknya atau banyak hal positifnya. Hoaxnya banyak. Hoaxnya banyak. Berita yang nggak bagus banyak, contohnya apa? Kecelakaan. Betul kan? Nah kalau kita tiap hari tontonannya kecelakaan terus, lama-lama kita takut mau jalan. Setiap hari yang dilihat kecelakaan, lama-lama takut naik motor, takut bawa mobil. Betul nggak? Atau biasa aja ngeliat kecelakaan tiap hari? Biasa aja. Siapa tadi yang bilang biasa aja? Biasa aja. Nanti saya kirim loh kecelakaan loh tiap hari. Itu kan hal negatif. Betul ya? Nah, bagaimana caranya agar gereja dibangun di atas batu karang? Kita mau baca bersama 3, 2, 1. Ketika kita mendengar, dan melakukan firman Tuhan, maka kita sedang dibangun di atas batu. Siapa di sini yang dibangun di atas batu karang? Nggak ada lagi. Kita semua dibangun di atas pasir. Jangan, betul. Siapa yang dibangun di atas batu karang? Siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan? Siap untuk taat dan setia kepada firman Tuhan? Ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita sedang dibangun di atas batu karang. Ombak gak akan pernah hancurkan hidup kita. Mau ombaknya besar, mau ombaknya kecil, kita akan tetap berdiri teguh. Kita tetap akan berdiri kokoh. Ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita dibangun di atas batu karang. Tetapi ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang mendirikan rumah di atas pasir yang akan mudah roboh ketika angin atau pergumulan datang. Bapak Ibu pernah main pasir nggak? Pernah. Dekat air, kita bangun apa? Istana. Terus kena air sedikit, kira-kira tetap kokoh? Tidak. Hancur. Langsung hancur semuanya luruh. Benar ya Pak? Kalau kita dibangun di atas pasir kayak gitu, kena ombak dikit kita hancur. Kena ombak dikit kita, Tuhan mana sih, aku udah tiap minggu ke gereja, udah berdoa, udah baca firman, tetap aja tuh pencobaan besar datang menghampiri. Aku udah berdoa bertahun-tahun gak dijawab Tuhan. Mulai gak usahlah ikut komsel, gak usahlah ke gereja tiap minggu, sebulan sekali aja udah cukup. Tapi kalau kita tahu kita dibangun di atas batu karang, Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, kita di sana banyak sekali janji-janji Tuhan. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat Roma 8 ayat 28 aja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Udah jelas, yang mengasihi Tuhan, mendengar dan melakukan firman. Kita harus membangun kehidupan kerohanian di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar yang kokoh. Firman Tuhan itulah batu karang.
Yang pertama, cara menjadi gereja yang berdampak adalah gereja harus dibangun pada dasar yang senggol kanan kirimu bilang, ayo bangun dasarmu yang kokoh. Ayo bangun dasarmu yang kokoh. Bagaimana tadi cara membangunnya? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Gampang? Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang nggak? Nggak ada yang berani jawab. Gampang nggak? Susah? Kita belajar bersama-sama, Bu. Mendengar dan melakukan firman. Senggol lagi sekali lagi. Bilang, ayo baca firman setiap hari. Ada yang nggak berani nyenggol kan? Ada yang nggak berani senggol sebelahnya kan? Sekali lagi senggol. 1, 2, 3 senggol kanan kirinya bilang, ayo baca firman setiap hari. Amin. Amin. Yang kedua kita mau baca bersama 3, 2, 1. Kepadamu Akan kuberikan kerajaan surga. Apa yang kau minta di dunia ini akan kuberikan di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini. udah kayak suara lebah. Kita mau baca sekali lagi bersama-sama 3, 2, 1. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga. Kata kau ganti kataku yuk. Kataku maksudnya. Kataku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di bumi, di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di 3, 2, 1. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. 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 Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu tahu kunci nggak? Hah? Tapi nggak semua jawab, berarti ada yang nggak tahu kunci ya? Mau dikasih bentuk kunci. Bapak Ibu tahu kunci? Di sini saya mau bilang kunci rumah. Karena kunci kan banyak, ada kunci mobil, ada kunci motor, ada kunci gembok, banyak. Kunci rumah. Tahu kunci rumah? Semuanya di sini kan tinggal di rumah kan? Iya kan? Ya, nggak ada yang tinggal di kardus. Semua tinggal di rumah, benar? Ada kuncinya? Jangan sampai nggak ada kuncinya di rumah. Ada kuncinya? Ada. Kata kunci dalam ayat tadi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci menunjuk sebuah benda yang berfungsi untuk membuka atau menutup atau mengunci. Orang yang memiliki kunci memiliki otoritas atau kuasa penuh atas rumah tersebut. Bila kita punya kunci, ini saya punya kunci rumah saya, berarti saya bisa suka-sukanya dong keluar masuk rumah saya, benar? Benar. Sekarang misalkan Lucy mau ke rumah saya, yang punya kunci kan saya. Lucy kira-kira bisa keluar masuk nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dikunci. Yang pegang kunci. Karena nggak punya kunci. Lucy kalau mau masuk rumah saya harus Minta izin dulu. harus apa? Minta izin dulu. Minta kunci, izin. Bener dong, izin minta kunci sama saya. Atau datang sama saya. Karena saya yang punya otoritas. Tapi kalau adik saya punya kunci, dia bisa nggak keluar masuk rumah saya? Bisa. Karena dia punya kunci. Berarti artinya saya juga kasih otoritas sama dia. Dia boleh keluar masuk rumah seenaknya. Kenapa? Karena dia punya kunci tadi. Benar ya? Tapi Lucy nggak bisa. Karena saya nggak pernah kasih kunci rumah saya sama Lucy. Benar kan, Lus? Jangan sampai salah. Yang bisa keluar masuk, yang saya kasih kunci. Yang saya kasih otoritas. Otoritas itu apa? Kuasa. Setiap kita punya kuasa.
Artinya kunci mewakili otoritas atau kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung. Tuhan memberi kita kuasa. Setiap kita punya kuasa, amin. Kita punya kuasa yang sama. Mau pembicara, mau WL, mau singer, mau jemaat, kita punya kuasa yang sama. Betul nggak? Atau kuasa kita berbeda? Kemarin saya pelayanan di satu persekutuan doa, saya berbicara tentang doa. Terus saya bilang gini, doa itu nggak boleh malu-malu, nggak ada doa yang salah, semuanya bisa berdoa. Nah, di persekutuan doa tersebut, doa syafaatnya itu langsung pembicara. Jadi selesai firman, pembicara doa syafaat langsung doa tutup. Terus saya bilang, berarti ada doa yang salah nggak? Nggak ada. Berarti semuanya bisa berdoa? Bisa. Oke, berarti nanti yang doa salah satu dari kalian. Langsung diem. Saya bilang, loh kita kan sama. Sama-sama bisa berdoa, sama-sama doa kita berkuasa. Amin. Amin nggak? Amin. Sama-sama doa kita berkuasa. Terus pas saya bilang gitu, ada ibu-ibu bilang gini, Bu, tapi kan lebih baik pembicara yang berdoa. Loh, kan sama Bu kita. Firman tadi bilang kita ini sama. Enggak dong, kuasanya beda. Hah? Firman itu bilang sama. Enggak ada bedanya. Minggu lalu yang ibadah jam 11 siapa? Dengar kesaksian dari Ibu Gembala? Yang pas mengusir iblis, sampai langsung telepon Om James kan, punya kuasa yang sama. Sampai yang datang siapa tuh? Kak Ruth ya, dipanggil Kak Ruth. Sebenarnya kita punya kuasa yang sama. Kita bisa mengusir roh jahat, bisa kan? Tuhan bilang Markus 3 ayat 15, kalau Bapak Ibu boleh lihat. Markus 3 ayat 15, Tuhan di sana bilang Tuhan memberikan kuasa untuk mengusir setan. Gak cuman ke ke-12 murid Tuhan Yesus, tapi ke setiap kita kuasa Tuhan itu sama. Allah itu sudah memberikan kunci tadi, kerajaan sorga, kuasa, itu sejak zamannya Adam. Benar? Makanya Adam berkuasa di atas seluruh bumi. Kan itu firman Tuhan. Kita sama Bapak Ibu. Kita punya kuasa. Kuasa untuk apa? Pas keluarga kita ada yang sakit, kita berdoa, kita tumpang tangan. Bisa nggak? Bisa nggak kalau ada yang sakit kita doain, kita tumpang tangan, bisa nggak? Pasti sembuh nggak kira-kira? Hah? Hah? Ada yang bilang sembuh, ada yang bilang nggak tahu. Kira-kira kalau kita yang doa sendiri buat keluarga kita yang sakit, tumpang tangan, sembuh nggak? Sembuh. Berarti kita semua bisa berdoa? Ya. Kita punya kuasa yang sama? Ya. Amin. Ketika Elia minta Tuhan jangan turun hujan 3,5 tahun, di sana dikatakan Elia adalah manusia sama seperti kita. Kita semua juga punya kuasa yang sama. Yang kedua, dan ini yang terakhir. Gak senang? Masih mau lanjut Bapak Ibu? Senang? Senang. Yang kedua dan yang terakhir, cara menjadi gereja yang berdampak adalah gereja harus memiliki. Siapa di sini gereja? Kita semua harus memiliki. Dampaknya, ini kan caranya menjadi gereja yang berdampak. Dampaknya apa? Kalau tadi yang pertama tadi, cara menjadi gereja yang berdampak apa? Lupa. Gereja harus dibangun pada dasar yang, artinya ketika
ketika pergumulan datang tidak hanya di diri kita, tapi di komunitas ini, di organisasi, di gereja ini, dampaknya ketika kita sudah dibangun di atas dasar yang kokoh, kita akan tetap tenang. Nggak ada yang amin. Kita tetap tenang. Ketika ada ombak datang, kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu dasarnya kita dibangun. Amin. Dasarnya kita dibangun. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu punya pergumulan yang sepertinya ombaknya begitu besar, Bapak Ibu harus tetap tenang. Karena kita dibangun pada dasar yang kokoh. Yang kedua, menjadi gereja yang berdampak itu caranya adalah gereja harus memiliki kuasa. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu saat ini, engkau masih bisa berdoa, berlutut sama Tuhan, mengangkat tangan. Engkau juga punya kuasa yang sama seperti pendeta, seperti gembala. Engkau tetap bisa berdoa sendiri. Amin. Gereja harus memiliki kuasa. Senggol lagi kanan kirimu, bilang, engkau harus punya kuasa. Senggol lagi, engkau harus punya kuasa ya. Amin. Cara menjadi gereja yang berdampak. Yang pertama adalah berdiri di atas dasar yang kokoh. Yang kedua, gereja harus memiliki bagimu Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. haleluya Yesus. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, ini hidup kami. Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu mau menjadi gereja yang berdampak. Bapak Ibu mau hidup kita menjadi berdampak. Kita harus berdiri di atas dasar yang kokoh. Yakini bahwa kita berkuasa. Kalau kita menjadi berdampak, hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Ini setiap kehidup kami Tuhan. Pakailah
kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Katakan dengan sungguh, bagi-Mu Tuhan. Tuhan, seluruh kehidupan kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Ini kesungguhan hati kami Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami agar menjadi dampak Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan, bagi-Mu Tuhan hidup kami. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, sampai bumi penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil keluar dari kegelapan menuju terang yang abadi itu. Supaya kami bisa menjadi saksi, berbagi kesaksian hidup, sehingga orang-orang itu pun mengenal dan menerima terang itu. Sehingga kehidupan mereka pun menjadi terang bagi sesama yang lain. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami, berkati kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji Tuhan nih guys. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, Ibu Alfani Mahadewi. Namanya suka lupa sih. Terima kasih buat teman-teman semua, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ada satu pengumuman tambahan. Mulai minggu depan tolong saudara daftar ibadah Natal, karena Natal tanggal 18. Jadi saudara-saudara, nanti kita masih tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi bisa saudara ibadah dengan keluarga ya. Kalau tahun lalu anak 12 tahun nggak bisa, tapi tahun ini kita bisa ya. Maka Bapak Ibu Saudara tahun depan, nanti minggu depan daftar. Saudara misalnya daftar namanya siapa? Namanya Anto gitu. Anto 4 gitu. Jadi kita tahu persiapan di nanti ibadah jam 11 ada sekian orang supaya tidak terjadi masalah lah. Biasanya terjadi masalahnya konsumsi gitu kan gitu, souvenir gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya minta tolong nanti daftar. Bukan nanti, mulai minggu depan ya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Jangan lupa masker tetap dipakai dimanapun kita berada, supaya kita tetap sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu pengagungan kepada Tuhan, katakan kami memuji kebesaran. Oh.
berterima kasih kepadamu atas segala pimpinanmu dalam seluruh rangkaian ibadah kami sampai siang ini selesai karena Tuhan. Berkatilah orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Berkati juga seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest dimanapun berada. Kami percaya Engkau gembala kami yang baik, maka kami akan dibaringkan di padang rumput yang hijau di air yang tenang. Tuntunlah setiap langkah kami dan perbuatan kami agar kami hidup dalam kebenaran setiap hari. Karena itu jika ada di antara kami yang sedang bergumul, berkatilah pergumulan kami supaya menjadi kenyataan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan kami. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Jika ada yang putus asa, Tuhan beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan yang menjadi cukupkan kami. Jika ada di antara kami sudah lama berdoa dan Tuhan belum menjawab, maka siang ini jawablah doa kami, supaya kami tidak menjadi lemah. Kami percaya kasih-Mu akan terus bersama dengan kami. Berkati bangsa negara Indonesia yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke. Pulihkan daerah-daerah kami yang mengalami musibah seperti Cianjur, Tuhan berkati supaya semua dipulihkan di sana. Berkati juga daerah-daerah yang mengalami konflik, Tuhan pulihkan. Kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati kami dari segala COVID supaya COVID makin hari makin kecil. Berkati ekonomi bangsa kami supaya makin hari makin baik. Berkati semua pejabat negeri, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Berkati petugas-petugas saudara-saudara kami yang menangani COVID-19, Tuhan berkati. Supaya semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam perhatian dan kasih Tuhan. Maka Indonesia pun diberkati Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun yang sedang live streaming, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapa, lihat tangan kami yang terangkat yang penuh dengan penyerahan diri. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu. Berkatilah kami masing-masing. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kita minggu depan.